Saya berasal dari STKIP, Saudara Peristiwa Sintang. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya. Baik Pak, saya sebelumnya mohon izin sudah mengganggu Bapak hari ini di sela-sela kesibukan Bapak. Saya minta waktu sebentar untuk mewawancarai tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik. Baik, ini dengan Bapak siapa? Nama saya Simpson. Bapak Simpson. Ya. Menjabat sebagai? Saya latar belakang saya guru SD, kepala SD, pengawas TK SD, kepala cabang dinas SPAU. Bapak dari SPAU. Lalu pensiunnya di kantor cabang SPAU. Pensiun 2020. Kalau di sendiri Bapak? Ya. Di sini. Di bidang pendidikan dan kebudayaan. Wakil ketua di bidang pendidikan dan kebudayaan. Mungkin ada beberapa pertanyaan Ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Baik Pak. Kalau yang Pertanyaan yang pertama itu apa sih Pak yang Bapak ketahui tentang komunikasi politik dan mengapa komunikasi politik itu sangat penting? komunikasi politik itu artinya hubungan antara politik internal, yang kedua juga eksternal antar partai. Itu perlu ada komunikasi. Kita berdiri di atas politik mengatur negara. Perlu ada komunikasi, walaupun beda partai. Dan di dalam itu partai juga sangat diperlukan komunikasi internal, ya internal partai. Yang saya ketahui itu secara umum tidak bisa mendetail. Kalau misalnya kan tadi kan Bapak mengatakan bahwa ternyata ini ada komunikasi politik di antar partai Pak ya? Iya. Berarti kan perlu juga diketahui bahwa ternyata antara partai-partai politik ini terjadi relasi juga Pak ya? Terjadi apa namanya itu komunikasi juga. Tidak ada maksudnya partai si A ini hanya di A saja, partai si B hanya di B saja. Berarti ada komunikasi eksternal Pak ya? Eksternal, ya ada, pasti ada. Kalau mau membangun suatu bangsa, Itu terlepas dari visi dan misi partai sendiri Pak ya? bisa juga masuk dalam visi misi. Visi misi juga bisa mencantumkan komunikasi eksternal. Oh itu cita-cita bersama untuk membangun Indonesia gitu Pak ya? Iya. Misalnya kalau Perindo, dia hanya komunikasi dengan orang Perindo. Dan dia ini partai baru. Dia juga harus berkomunikasi dengan partai-partai yang tua, yang sudah besar. Dan perlu juga berkoalisi. Contoh sekarang kan Perindo berkoalisi dengan PDIP. Ya. Pilpres nih. Baik, nah itu tadi. Kemudian yang kedua Pak, apa sih Pak peran media massa di era yang sekarang ini dalam suatu komunikasi politik Pak? Media massa sangat penting dalam komunikasi politik, ya. Karena media massa itulah yang mampu menyebarluaskan komunikasi. Misalnya kayak sekarang kan anggap ya mahasiswa media massa ya masuk dan tujuan suatu organisasi partai atau ide dari pribadi seseorang tidak bisa diketahui orang banyak. Jadi karena ada media massa, cuma diharapkan media massa juga bisa menyeleksi mana pembicaraan atau ide yang patut dikomunikasikan dan mana yang tidak. Kan gitu. Jadi tidak semua juga. Tapi bisa juga bagi media massanya
mungkin ya pokok apa yang saya terima saya publikasikan. Nah, kan ada juga yang gitu kan. Nah, Tadi kan tidak memfilter terlebih dahulu gitu Pak ya, Tidak maksudnya memfilter. menerima mentah-mentah. menerima mentah-mentah ya. Biasanya di filter tuh. Ya. Itulah perlunya juga kita tuh kayak mengkomunikasikan politik secara itu Pak ya, secara baik, secara Ya, secara baik, sopan, Iya. santun, ya, seperti itu ya. Terus Pak, ini kan tadi kan Bapak kan di bidang wakil ketua pendidikan dan kebudayaan Pak. Iya. Nah itu bagaimana cara mengkomunikasikan politiknya Pak di bidang Bapak? Saya bidang pendidikan dan kebudayaan, ya, di sini pusat pendidikan dan internal partai besar, mungkin ada diklat para pengurus, diklat para anggota dewan Perindo, itu bisa saja mungkin koordinasinya, konsolidasinya lewat saya, tapi selama ini belum pernah ada karena partai gitu ya, satu orang saja ada yang kita ya kalau dengan pendidikan umum tergantung keperluan partai bagaimana partai memberikan suatu ide, rencana, program apa yang harus saya lakukan ke pendidikan umum ini bagi misalnya itu menurut saya seperti itu, cuma selama ini kita belum pernah. Berarti kalau Belum misalnya pernah. itu Pak, apa berkaitan dengan komunikasi politik, bagaimana partai yang sekarang Bapak apa namanya Bapak tempati ini mengkomunikasikan politiknya kepada kayak kaum milenial Pak, Oh, ya. kepada pemuda-pemuda. Iya, iya. Kalau partai Perindo indikator mau mulai kayak kaum milenial, ya sudah jelas salah satu contoh, misalnya pengadaan alat-alat apa itu alat olahraga, misalnya bola voli, bola kaki itu kan kaum milenial, kayak udah umur 40 ke atas sudah enggak, dan itu dari situ kan. Nah, kalau kita bisa memfasilitasi dengan mengadakan alat-alat olahraga, di situ sudah contoh Mendapatkan poin contoh untuk kita merespon menjelaskan kaum milenial ini politik di partai Perindo. Bukan berarti kita akan memaksa mereka kalau ikut politik, tidak, tapi beginilah ya politik yang dapat kita perlihatkan ke kaum milenial. Ya, misalnya sanggar-sanggar juga, ya gitu. Sanggar. Baik Pak, mungkin selanjutnya itu bagaimana kampanye politik menggunakan teknik komunikasinya untuk mencapai tujuan. Bagaimana kampanye politik menggunakan teknik komunikasinya Pak? Nah, mungkin itu setiap caleg itu berbeda. Ya Pak. Ya, setiap dapil berbeda, tergantung situasi, kondisi daerah, wilayah, desa, kelurahan. Saya ya caleg partai Perindo dapil 1 nih, dapil 1 Sintang kota. Ya, kita mempelajari dulu. Yang pertama sudah jelas kita ya menggunakan orang lain untuk mengkomunikasikan bahwa saya ini caleg dan saya dengan tujuan ingin mewakili rakyat dapil 1 Sintang. Nah, itu. Yang jelas cara saya mencari orang yang bisa dipercaya promosi lah, Iya. kalau ibarat menjual barang. Iya. Ya, Untuk kampanye itu tadi. Kampanye, ya. Mungkin itu saja Pak yang Ya. saya sedikit gali. Ya. Sebelumnya saya terima kasih Pak untuk Bapak yang telah meluangkan waktunya kepada Ya. saya Ya. dan mungkin mengganggu waktu Bapak.
Maaf Pak ya, Ya, sambil saya menunggu, Pak. ucapkan terima Ya. kasih dan selamat pagi.